poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo semua, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor pembatas sedimentasi. Faktor-faktor yang dapat membatasi sedimentasi antara lain: yang pertama, kedalaman perairan; yang kedua, kecepatan arus; yang ketiga, topografi bawah laut; yang keempat, pola iklim; yang kelima, ukuran dan bentuk partikel; yang keenam, konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin, atau gletser. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi, dan transportasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama, iklim. Intensitas hujan dapat menyebabkan erosi yang memicu sedimentasi. Yang kedua, topografi. Topografi bawah laut dapat mempengaruhi tipe sedimen yang terkumulasi. Yang ketiga, karakteristik tanah. Karakteristik tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang keempat, vegetasi penutup tanah. Vegetasi penutup tanah dapat dipengaruhi sedimentasi. Yang kelima, tata guna lahan. Tata guna lahan dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang keenam, fisika kimia sedimen. Fisika kimia sedimen dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Yang ketujuh, dinamika air. Gerakan air di sekitarnya dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Sedimentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sedimen air, sedimentasi angin, dan sedimentasi glaster. 1. Sumber sedimen. Sumber sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Pelapukan batuan. Yang pertama, sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Yang kedua, butiran-butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis-lapis. Yang ketiga, semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Erosi sungai. Yang pertama, erosi dari lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Yang kedua, sungai memindahkan sedimen ke lihir. Yang ketiga, sedimen diendapkan di delta sungai alami dan daratan banjir. Debu atmosfer. Yang pertama, debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 ml atau lebih per kiloyear. Klasifikasi sedimen. Yang pertama, sedimen litogenik berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, sedimen biogenik tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Yang ketiga, sedimen hidrogen terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Yang keempat, sedimen kosmogenik berasal dari sumber luar angkasa. Sedimen dapat ditemukan di dasaran hampir setiap badan air, seperti sungai, anak sungai, danau, dan di seluruh lautan. Yang kedua, morfologi sedimen. Morfologi sedimen adalah bentuk dan ukuran partikel sedimen. Sedimen adalah material yang mengendap di permukaan bumi dan dapat berupa pecahan batu, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan.
partikel sedimen. Yang pertama, partikel sedimen dapat berukuran dari yang besar sampai yang sangat halus. Yang kedua, sedimen dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Klasifikasi sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Yang pertama, sedimen akuatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Yang kedua, sedimen eolis atau aeris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Yang ketiga, sedimen glasial, yaitu sedimen yang diendapkan oleh glaster. Proses pembentukan sedimen. Sedimen terbentuk dari batuan beku serta berbagai zat pada lainnya yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. Yang ketiga, arus dan gelombang. Arus dan gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Arus. Yang pertama, arus dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolom perairan. Yang kedua, kecepatan dan arah arus dapat mempengaruhi pola sebaran sedimen. Yang ketiga, semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil, sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Yang keempat, arus yang lebih besar pada daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa arah perairan dekat darat. Yang kelima, arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimentasi sepanjang pantai. Gelombang. Yang pertama, gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Yang kedua, pada musim barat dan musim perairan. 1. Sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Yang ketiga, pada musim timur dan musim perairan 2, sudut datang gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus sejajar pantai. Gelombang sedimen merupakan fitur pendapatan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Keempat, tekstur sedimen. Tekstur sedimen adalah ciri fisik bantuan sedimen yang berkaitan dengan butir sedimen seperti besar dan kebudaraannya. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi bantuan sedimen. Jenis tekstur sedimen. Yang pertama, klastika. Tekstur sedimen yang terjadi dari fragmen atau grain dan massa dasar. Yang kedua, non-klastika. Tekstur sedimen yang berbeda dari klastika. Yang ketiga, kristalin. Tekstur sedimen yang terjadi pada batuan sedimen yang kompak dan telah mengalami rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Ciri tekstur sedimen. Yang pertama, tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi bantuan sedimen. Yang kedua, tekstur sedimen dapat digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Yang ketiga, tekstur sedimen dipengaruhi oleh hubungan antar butir sedimen. Struktur bantuan sedimen. Yang pertama, struktur bantuan sedimen dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Yang kedua, struktur primer terbentuk selama pengendapan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah pengendapan. Yang
Yang ketiga, struktur bantuan sedimen selalu dibentuk fitur skala besar pada bantuan. Yang kelima, kimia air. Kimia air pada sedimen dipengaruhi oleh proses kimiawi seperti yang pertama, penguapan, yang kedua, pelarutan, yang ketiga, oksidasi, yang keempat, dehidrasi. Kimia air pada sedimen juga dipengaruhi oleh pH air yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Penguapan air. Yang pertama, penguapan air dapat meningkatkan kandungan timbal dan strontium serta zat pelarut lainnya. Yang kedua, penguapan air dapat mempengaruhi komposisi isotop radiogenik dalam sistem terbuka. pH air. Yang pertama, perubahan pH air dapat mempengaruhi proses pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Yang kedua, pH sedimen yang diukur adalah pH aktual dan pH cadang atau potensial. Yang ketiga, pH aktual sedimen mempengaruhi muatan permukaan sedimen. Yang keempat, pH KCl digunakan untuk mengetahui keberadaan mineral terubahkan dalam sedimen. Keenam, fisika air. Fisika air pada sedimen dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Karakteristik fisik sedimen. Yang pertama, sedimen dapat berupa batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sedimen dapat memiliki ukuran yang beragam dari besaran sampai sangat halus. Yang ketiga, sedimen dapat memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, lonjong, sampai persegi. Proses sedimentasi. Yang pertama, sedimentasi ada proses pemisahan padatan teksturvensi dari cairan secara gravitasi. Yang kedua, proses sedimentasi sering disebut sebagai pengendapan. Yang ketiga, proses sedimentasi secara teratur digunakan dalam pengolahan air dan air limbah. Dampak sedimen terhadap air. Yang pertama, sedimen dapat menyumbat saluran sungai. Yang kedua, sedimen dapat menimbulkan endapan lumpur di waduk. Yang ketiga, sedimen dapat menutupi tempat pemijahan ikan. Yang keempat, sedimen dapat mengurangi kualitas air di hilir. Yang kelima, sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Yang keenam, sedimen dapat menyebabkan air minum terasa tidak enak, bahkan setelah pengolahan air. Yang ketujuh, mekanisme transport sedimen. Mekanisme transport sedimen mengontrol keberadaan karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada dua mekanisme transport sedimen melawan yang didasarkan atas dua jenis muatan, yaitu yang pertama, muatan teks suspensi. Pada mekanisme ini kekuatan arus dari air atau udara menyebabkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lepung, dan ukuran pasir, kemudian memindahkannya dalam aliran. Dengan kata lain, partikel-partikel tersebut berada dalam kolom air. Yang kedua, muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus-menerus berada dalam bentuk spesies dalam kolam air, seperti partikel-partikel yang lebih besar dan berat, dirolikan sepanjang dasar perairan.